Tahanan ini akan dieksekusi. Para penjaga memotong kerah Mike dan membawanya ke gilotin. Semua orang terkejut ketika Mike berdiri di sana tanpa ekspresi apapun. Melihat perilaku aneh ini, John merasa ada yang tidak beres. Ia teringat topeng wajah manusia yang ditemukan di rumah Mike, dan hatinya mulai panik. Ia segera bergegas maju untuk menghentikan eksekusi. Sekarang, mari kita kembali 1 hari sebelumnya di ruang sidang. Mary terus mengetuk pipinya dengan jarinya. Sebenarnya ia diam-diam berbicara dengan Mike melalui mantel. Mike, yang terlihat kosong, sebenarnya membalas dengan berkedip. Mary mengeluarkan pena dan mulai menulis pesan Mike. Ketika percakapan rahasia mereka berakhir, hakim mengumumkan hukuman mati bagi Mike. Kerumunan bersorak gembira. Namun pada saat itu, wajah Mary menunjukkan senyum tenang. Mike tetap diam karena ia dan Mary sudah membuat rencana pelarian besar. Menurut arahan Mike, Mary pergi ke jalan ketiga. Ia menekan batu bata ketiga dan dinding berubah menjadi pintu batu. Di dalamnya tersembunyi sebuah mobil sport. Ia mengendarainya sejauh 37 km ke jalur gunung rahasia. Di sana muncul markas tersembunyi milik Mike. Begitu ia mengenakan mantel pemberian Mike, sebuah brankas terbuka berisi uang tunai dan obat-obatan aneh. Mary mengambil obat merah dan kuning, lalu pergi ke kantor pusat kota. Dengan gaun glamour, ia bertemu dengan Menteri Kehakiman, Tuan Wilson, yang sudah sangat tertarik padanya. Di bawah pesonanya, ia menyetujui semua yang ia bisikkan di telinganya. Di atas meja, tajuk utama koran membahas eksekusi Mike. Mary berkata ia ingin melihat wajah asli pria yang semua orang sebut iblis. Awalnya Tuan Wilson menolak, tapi akhirnya setuju dengan syarat ia juga ikut. Malam itu, mereka berdua tiba di penjara. John, sipir penjara, mengizinkan mereka bertemu Mike dengan alasan interogasi. Di dalam ruangan, setelah 30 menit, John berkata dengan suara dingin bahwa Mike tidak mengatakan apa-apa. Sipir mengangguk, mengatakan Mike tidak menunjukkan ekspresi sejak hari ia tiba. Begitu pintu tertutup, Mary menyuntikkan obat ke menteri dan ia pun pingsan. Dengan jepit rambut, ia membuka borgol Mike sementara menteri terbaring tak sadarkan diri. Mary memasang topeng di wajah menteri, menjadikannya kembaran Mike. Lalu ia membawa Mike yang asli keluar. Sementara itu, Mike masuk ke kantor menteri untuk mencari uang yang dicuri. Ketika ia hendak pergi, sekretaris menteri menerima telepon dari seorang inspektur yang memperingatkan bahwa Mike telah mengambil identitas menteri dan harus dihentikan. Namun sekretaris mengira itu telepon penipuan dan dengan marah menutupnya. Mike yang mendengar semuanya segera berlari keluar. Ia melewati polisi yang datang untuk menangkapnya dan langsung melompat ke mobil Mary. Mereka pun melarikan diri bersama.